Baik, bersama saya lagi. Sekarang saya Ahmad Brigab Abdul Aziz sedang bersama manusia biasa. Manusia biasa. manusia biasa. Jadi kita hari ini akan membahas gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang kerap kali turun ke jalan, dan saya rasa masyarakat belum dikasih informasi yang jelas gitu tentang tuntutan apapun, tuntutan yang dibawa oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini. Kebetulan saya sekarang bersama ketua dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi tentang konsistensi dan daya tawar aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia telah menggelar unjuk rasa hingga 7 kali. Bahkan dengan melakukan aksi simbolis menyegel balai kota dan gembok mosi tidak percaya terhadap Pemkot Kota Sukabumi. Juga Gemini secara vokal menggugat alokasi tunjangan perumahan transportasi DPRD sebanyak 6,3 miliar di tengah himpitan ekonomi rakyat yang seharusnya mengawasi eksekutif justru dianggap ikut menikmati pemborosan anggaran. Gimana ketua dengan statement itu ketua? Sebelumnya Kang Brik sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sambil ngerokok aman? Aman. Apa? Baraya dulur sadaya. Oke, menarik sekali. Malam hari ini diberikan suguhan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Ini salah satu host yang baru lahir di dunia konten. Kang Abdul Brik Aziz. Biasa. Ya, seputar gerakan ya. Memang masyarakat sudah mengenal kami pada umumnya. Beberapa entitas sudah tahu siapa yang hari ini masih konsisten. Upaya-upaya melakukan kritik kepada pemerintah. Ya, siapa lagi kalau bukan kita game ini, asik. Oke, tadi menarik. Memang betul kita udah 7 kali melakukan aksi ke depan balai kota, baik pun juga DPRD. Ada apa sih sebetulnya yang memang kami kritisi di bawah kepemimpinan Pak F. Jaki dan Bobi Maulana ini? Karena wajah baru yang bercahaya, aduh, bercahaya itu tagline-nya katanya. Tapi kita nyatakan bukan bercahaya tapi gelap. Wah, kenapa gelap? Karena tadi ada persoalan-persoalan yang memang bagi kami nilai secara insan akademis, kaum intelektual, yaitu mahasiswa, terutama pada wilayah level kebijakan. Kenapa bicara level kebijakan? Tadi disinggung soal munculnya TKPP, tadi disinggung soal janji-janji dia semasa kampanye gitu kan. Ya, kita satu hal ya, misalnya TKPP ini hadir bagi kami itu sebagai bagi-bagi kekuasaannya pemerintahan hari ini. Mengapa bisa disebut begitu ketua? Ya, kita lihatlah, mengenal satu hari setelah dilantik, F. Jaki membuat keputusan wali kota yang di situ membuat tim komunikasi percepatan pembangunan yang berisikan anggotanya hampir 5 orang. Selain TKPP, dia juga membuat Dewan Penasehat. Namun yang kita soroti adalah TKPP ini karena apa fungsinya TKPP ini? Lalu di dalamnya itu berisi orang-orang yang memang didominasi oleh kelompoknya, terutama kelompok-kelompok yayasannya gitu kan. Tapi kan kerja konkretnya ada, karena TKPP ini membantu yang sudah kerugian kemarin, BLUD dan BUMD yang memang merugi selama bertahun-tahun lamanya, termasuk yang disebutkan oleh Pemkot sekitar 45 miliar per tahun itu kerugiannya.
Cuman kan dengarnya dengan datangnya TKPP ini kan membawa angin segar. Bagi kami TKPP ini membawakan kegelapan sebuah sumber daya manusia yang tidak berkapabilitas. Coba kita cross check orang-orang di dalam TKPP ini siapa saja. Satu adalah sahabat sampai matinya Pak Wali Kota. Sempat kita demonstrasi dihadapi dengan wali kota, saya menanyakan soal posisi siapa si Haji Ubaidillah ini. Selaku ketua tim komunikasi percepatan pembangunan, selaku ketua Dewan Pengawas RSUD Samsudin, selaku juga PLT Dewas PDAM. Berarti tiga jabatan. Tiga jabatan. Bahkan sebelumnya menjadi asisten Dewas di BUMD BPR, Bank Perumahan Raya. Nah kan satu itu kita soroti, ada upaya konflik interest, upaya konflik kepentingan yang dilakukan dan dibuat oleh wali kota ini. Selebihnya ada 4 anggota lainnya di TKPP ini yang bagi kami latar belakangnya tidak jelas, kapasitasnya apa, role model yang ditawarkan TKPP ini apa, karena di situ tidak dituangkan tugas wewenangnya apa ketika itu, sehingga menjadi temuan yang memang menjadi dorongan publik khususnya oleh Gemeni. Kita dorong melalui kajian secara ilmiah, melalui komunikasi dan juga upaya dialogisasi dengan DPR. Ketika itu kita mengajukan RDP, membuat sebuah kajian, diundang oleh DPRD, dijadikan rapat dengar pendapat dan menjadi sebuah produk di sebuah legislatif, yaitu namanya Panja, menyoroti persoalan rangkap jabatan dan TKPP ini. Kenapa demikian? Karena tadi gitu kan, wakil rakyat pun juga DPR ini juga melek pada akhirnya ini akan berpotensi menjadi konflik kepentingan. Tapi kan bukannya ketika memang ada konflik kepentingan di sana, tapi kan kalau kita lihat TKPP itu kan didanai atau di menggunakan APBD untuk pembayaran gaji dan segala macam. Nah, kan ini ada kemungkinan bahwasanya BPK bisa mengaudit kenapa GMNI terus berbicara tentang TKPP sementara kan ada bagian-bagian yang memang mengurusinya seperti BPK dan lain-lain. Upaya-upaya audit ya memang betul di dalam SK itu dituangkan bahwa semua beban anggota tim ini dibebani oleh APBD. APBD Kota Sukabumi ada yang nilai besarannya 5 juta gajinya itu, hingga ketuanya itu 7 juta kalau nggak salah ya dalam SK itu. Bahkan perubahan SK ini berkali-kali. Sebelumnya itu ada yang namanya upaya KKN dilakukan oleh FJAKI. Ada sebuah pengangkatan adiknya ketika itu namanya Dindin. Itu adiknya wali kota. Gitu kan. Lalu dirubah lagi SK-nya, dirubah lagi, diganti lagi, hingga perubahan terakhir kemarin hasil temuan Panja gitu kan, mulai rangkap jabatan juga tadi gitu kan, karena di situ TKPP tidak jelas gitu kan, ruhnya ini mau dibawa kemana. Dia kalau lokusnya hari ini wali kota menggenjot soal PAD peningkatan anggaran daerah gitu kan, dalam pendapatan daerah ini gitu, asli daerah ini supaya meningkat, mana buktinya gitu kan, mana berapa persen kenaikannya, klaim dia seperti apa, mana datanya yang benar, coba transparansikan ke publik. Dengan hari ini kalkulasi APBD Kota Sukabumi ini hampir 1,3 triliun gitu kan kurang lebihnya, kita hari ini belanja pegawainya berapa persen dari APBD kota ini, lalu belanja di dalam sistem yang lainnya gimana gitu kan, atau bicara pajak dan sebagainya dari mana gitu kan, karena saya kira gak jelas TKPP ini. Makanya ketika kemarin kita merujuk pada persoalan aturan mainnya, misalnya instruksi BKN Badan Kepegawaian Nasional, itu bukan melarang ya, tapi lebih kepada mengefisiensikan, jangan membuat tim-tim yang memang tidak jelas. Ditambah lagi penguat ketika itu ada narasi efisiensi anggaran 2025 yang dilakukan oleh impresnya Prabowo nomor 1 tahun 2005, itu juga melakukan efisiensi anggaran. Namun fakta hari ini wali kota dengan kekuasaannya malah menghembur-hemburkan uang anggaran negara gitu, uang rakyat lah katakan gitu. Satu itu, sehingga bagi kami ini menjadi persoalan. Apalagi bukti-bukti yang kita hari ini muat, baik melalui jalur-jalur normatif, secara hukum juga kita lakukan upaya itu, gitu kan. Dan bagi kami ini bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, di mana harus ada transparansi, akuntabilitas, gitu kan. Kalau menggunakan teorinya Jürgen Habermas itu disebut bagaimana upaya demokrasi deliberatif, upaya bagaimana proses musyawarah yang memang
ataupun unsur-unsur yang memang pada akhirnya keterbukaan itu dibuat secara dialogis gitu kan. Makanya ya di FJAK ini ya main tabrak-tabrak aja tanpa dasar atau aturan, sehingga polemik yang terjadi ketika bersinggung dengan rangkap jabatan seperti halnya tadi saya katakan, sosok Haji Ubadillah ini menjabat beragam jabatan di kota Sukabumi ini, karena disusul oleh narasi ketika itu FJAK mengatakan ini satu-satunya orang yang memang kompetensinya tinggi karena dia adalah sahabatnya secara ataupun rekannya ketika itu di direktur lupa perusahaannya. Tapi kan nggak dilihat itu aja indikatornya, track recordnya juga harus diuji gitu kan di publik gitu kan. Tiba-tiba dia muncul sebagai sosok yang semua seperti mengeruk semua kekuasaan yang ada di pemerintah kota Sukabumi ini. Dan bagi kami ini akan mengakibatkan pada akhirnya konflik kepentingan untuk bagi-bagi jatah kekuasaan, dan mungkin saja bagi mengembalikan modal dia semasa dia mencalonkan. Itu yang kami nilai gitu kan secara objektif gitu kan. Dan sampai hari ini kami masih konsisten melakukan upaya perlawanan ini. Tapi kan ketika mereka membantah tim dari Istana Wali Kota Sukabumi ini kan membantah the principle of law. Jadi hukum yang tidak diatur itu sah-sah saja dilakukan oleh pemerintahan. Di mana aturan hukum yang pembentukan tim tadi, pembentukan tim. Dan bagi kami ini kan ini kalau tadi disinggung, ini akan menjadi temuan bagaimana upaya lembaga negara, apalagi lembaga eksaminatif yang disebut Badan Pengawas BPK gitu kan, Badan Pengawas Keuangan gitu, pengawas ya, yang akan nanti pada akhirnya menjadi temuan karena itu ada anggaran negara, di mana ketika ada uang negara masuk kepada kantong-kantong pejabatnya itu akan menjadi proses auditor. Dan saya yakin ini akan menjadi temuan BPK, apalagi per bulan hari ini, katakanlah bulan Maret sekarang, dari mulai Februari hingga Maret nanti 60 hari atau 45 hari ini BPK akan datang ke setiap kota kabupaten pemerintah untuk mengaudit kinerja alur keuangan daerah. Itu didasari oleh Undang-Undang tahun 2003, didasari oleh Undang-Undang 45 bahwa hak keuangan daerah atau keuangan negara itu perlu dikontrol dan perlu apakah benar proses penyampaiannya atau tidak gitu. Nah, ini akan menjadi dasar yang memang jelas, dan saya yakin akan kawal temuan-temuan yang akan nanti terjadi di kota Sukabumi ini. Itu kan khususnya tadi bicara soal persoalan maladministrasi yang terjadi di pemerintah kota Sukabumi terhadap rangkap jabatan, pembentukan TKPP, karena itu sudah menjadi produk temuan panja melalui dorongan publik, khususnya tadi salah satunya kita GMNI melalui panja itu. Proses buat DPRD agar bisa serentak membuat panja kan pasti ada mosi yang digaungkan kemarin itu kan mosi tidak percaya. Nah, bagaimana caranya DPRD ini untuk bisa membuat panja gitu? Kan legislatif ini sebagai lembaga yang memang tugas pokok fungsinya ya Bung. Satu, dia sebagai controlling, budgeting, dan pembuat undang-undang legisi itu. Nah, satu hal tadi controlling, dia sudah seharusnya mengkontrol kekuasaan eksekutif sebagai bagaimana hari ini trias politika negara kita gitu kan. Eksekutif ya dikontrol oleh legislatif, dan bicara soal penegakan hukumnya oleh yudikatif gitu kan. Nah, ya legislatif ini sudah seharusnya berperan seperti itu, berperan mengkontrol kekuasaan agar tidak kebablasan. Nah, temuan ini menjadi fakta bahwa ada kekuasaan yang memang dikontrol oleh rakyat, khususnya melalui perantara wakil rakyat, dan oleh rakyatnya juga dikontrol gitu. Karena hari ini ya udah harus menjadi fakta yang harus ditindaklanjuti oleh wali kota, khususnya persoalan tadi rangkap jabatan. Oke, hari ini memang si Haji Ubadillah ini sudah tidak menjabat beberapa dewas lagi, namun dia sudah melanggar Permendagri 2018 tentang bagaimana aturan tata main terhadap anggota usia di dalam dewas BWL atau BUMD ini maksimal kan 60 tahun. Nah, kami duga dan itu menjadi fakta hari ini itu sudah melanggar, usianya sudah melebihi dari 60 tahun gitu. Karena saya kira ya wali kota harus objektif dan profesional kalau mau
taati aturan main yang ada di pemerintahan gitu kan. Tapi Gemini sempat berstatement bahwasanya menyebut TKPP ini sebagai birokrasi bayangan yang menyedot anggaran publik tanpa akuntabilitas. Nah, bukti spesifik Gemini terhadap statement atau tudingan ini? Ya inilah, kan FJK pernah berkata tuh ketika kami aksi jilid kedua, 3 tuh masalah ya. Dia menghadapi kami di dalam parlemen jalanan, dia menyatakan TKPP ini yang lainnya ini tidak bisa apa-apa. Kok ngomong gitu? Karena dia itu kan digaji. Yang bisa kerja ini cuma si Ubay. Entah dia salah ngomong atau apa, tapi itu sudah mencerminkan yang lainnya hanya pajangan. Artinya ada keuangan negara yang masuk kepada kantong-kantong para tim TKPP ini yang tidak bisa bekerja. Ya harusnya ketika satu rupiah pun masuk kepada kantong dia sebagai pejabat, itu menjadi persoalan. Ya masyarakat Kota Sukabumi gitu kan, dia mau tertib membayar pajak, dia belanja dan sebagainya di Kota Sukabumi masuk menjadi anggaran pendapatan daerah gitu kan, dan berhak menuntut soal itu. Apalagi kami GM ini sebagai organisasi mahasiswa, organisasi eksternal kampus yang berperan sebagai social op kontrolnya pemerintah, yang berperan sebagai check and balance-nya juga pemerintah gitu kan, wajib hukumnya mengkontrol seperti hal ini gitu kan, karena kami juga terlibat terjun pada distribusi bagaimana alur keuangan negara ini. Untuk apa? Untuk mengontrol juga hak-hak kita gitu kan, benar gak gitu kan kalian ini mengelola keuangan negara ini gitu kan. Itu Bu gitu kan, Kalau menjadi persoalan. Kalau terkait masuknya ex narapidana yang pernah digaungkan oleh GMNI yang diduga sebagai adik kandung wali kota serta adanya pasangan suami istri di dalam TKPP ini, betul. Nah itu yang menjadi tadi yang saya katakan, ini akan upaya yang dilakukan oleh wali kota ini ya, pihak khususnya. Satu, dia memiliki karakter pada akhirnya angkuh. Dia memaksakan angkuh dan menjadi penabrakan aturan main yang dimana semangat reformasi itu bahwa negara kita anti KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Satunya ya dia pernah memasukkan adiknya mantan narapidana, itu bagian daripada KKN dong. Satu lagi tadi ada suami TKPP tadi. Iya ke TKPP, namun ketika itu lalu wali kota ini merubah. Gak lama ketika itu bereaksi, publik menilai itu bermasalah, berubah lagi lah SK-nya. Itu kan ada perubahan gitu kan. Oke, berarti didengar dong tuntutan kami. Satu, lalu persoalan tadi suami istri. Nah tadi ini kan bermasalah, udah jelas jangan sampai TKPP ini menjadi konflik interest. Dia sudah mempraktikkan pada akhirnya konflik interestnya itu konflik kepentingan yang didominasi oleh kelompoknya. Nah tadi nih ketua nyambung ke dominasi kelompok, keluarga dan segala macamnya. Yang sering kali digaungkan itu di kota ini, carut marutnya kota ini ada organisasi informal, yaitu FKDB dan Doa Bangsa, yang kita lihat apakah ini instansi berbeda atau apakah ini instansi yang sama, tapi sebuah yayasan, dan banyak gedung-gedung baru berdiri atas nama Doa Bangsa dan FKDB ini ketua. Jadi tanggapan ketua seperti apa nih? Nah ini jangan samakan aturan main yayasan dan aturan main negara. Gak boleh Pak Wali Kota. Berarti Pak Ep ini berawal dari pemain-pemain yayasan. Ya dia salah satu pengusaha lah, kita katakanlah korporasi gitu kan. Dia korporasi yang memang basicnya adalah pengusaha. Dia hari ini menjadi pemimpin rakyat di Kota Sukabumi gitu kan, yang harusnya dia juga melakukan karakteristiknya bukan sebagai mental pengusaha, tapi mental bagaimana pemimpin pada umumnya. Pemimpin pada umumnya apa? Ya dia harus taat pada aturan main, taat hukum, taat di mana dia sebagai watak kerakyatannya juga gitu kan. Bagaimana ya dari rakyat untuk rakyat juga harus hadir gitu kan. Nah, ini kan mana gitu kan, pada akhirnya dia hanya berkamuflase melalui gimmick-gimmick sosial media yang hari ini seakan-akan dia lebih peduli ke masyarakat. Di balik itu kita tidak tahu. Makanya hari ini kan dominasi kelompok yang ada di kota ini sangat meluas, bukan hanya di TKPP, bukan hanya di perusahaan BUMD BUMN, melainkan di sektor-sektor lain hari ini ulah dikepung oleh tim-timnya, bahkan memaksakan dia hari ini membuat program wakaf uang gitu kan. Nah banyak sekali lah yang disoroti oleh kelompok-kelompok lain di luar kita GGM ini gitu kan. Namun hari ini ya harus kita telisik,
dalam level kebijakan lemah dan level komunikasi politik yang lemah, begitu Bu. Dan pada akhirnya FJaki saya katakan gagal dalam hari ini memimpin karena dia masih kaku, masih terobsesi dia sebagai karakter pengusahanya gitu. Berarti satu lagi ketua terakhir, bagaimana tanggapan ketua setelah 7 kali aksi demonstrasi ini, dan apakah aksi demonstrasi ini adalah jalan terakhir sampai harus 7 kali, dan apakah AFJaki mendengar kritik yang digaungkan oleh gerakan mahasiswa nasional ini? Saya kira pasti sudah harusnya FJaki ini mendengar apa yang menjadi aspirasi kami. Bahkan kami sudah melakukan demonstrasi 7 kali ini bukan hal yang sebentar dan bukan satu kali. Kami menggempur persoalan kebijakan yang salah, ya harus didengar gitu, karena kami juga Gemini gitu kan akan terus konsisten dalam napas perjuangan yang memang jolim. Setiap ada kezoliman pasti akan kami lawan gitu kan, apalagi ini menyangkut persoalan negara, karena Gemini berkomitmen dalam asas perjuangannya, dalam doktrin dan ideologi kami bahwa kami menentang segala persoalan-persoalan yang menyengsarakan rakyat. Kami juga menentang persoalan-persoalan yang memang berpotensi menghancurkan sebuah tatanan negara ini. Satunya tadi, ini akan berpotensi menghancurkan tatanan negara, khususnya dalam level pemerintahan di daerah. Karena tadi dia pada akhirnya akan rakus pada kekuasaannya dan akan rakus pada bagaimana mementingkan kelompoknya dia, gitu kan, bukan mementingkan umat manusia yang ada di kota Sukabumi ini, gitu kan. Gitu. Karena kami nggak akan pernah selesai sebelum persoalan kebijakan ini dirubah, gitu kan, Bung. Kami akan terus konsisten, kami akan terus melawan apapun resikonya, karena kami dilindungi oleh undang-undang, gitu, Bung. Kami dilindungi oleh undang-undang, baik undang-undang kebebasan berpendapat, berserikat, undang-undang dasar 45 bahwa kebebasan di atas segalanya untuk bagaimana menyuarakan persoalan-persoalan itu, gitu kan. Kami nggak akan takut karena mahasiswa pada posisinya adalah sebagai oposisi organik, karena kami adalah independen, organisasi yang independen, tidak terafiliasi oleh partai manapun. Sudah sewajarnya kami secara organik akan terus mengawal perjuangan ini. Baik, terima kasih ketua. Oke, terima kasih Bung Brik. Cukup sekian pembicaraan santai kita malam ini. Nanti kita akan membahas lagi tentang kota dan kabupaten Sukabumi selanjutnya. Oke, menarik. Terima kasih. Kita tunggu next selanjutnya ya. Nas. Sampai jumpa.